Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tengku Imam Syekh Masjid Ulai Karing Abi yang mulia Habibullah, dan juga kepada Ketua Mu'ad Aceh Besar, para muhibbin, para jamaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mohon maaf tidak lagi menyebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian Mu'az atau pengajian Muhibbin Al-Aziziyah. Kebetulan bulan yang lalu sudah pernah kita adakan perdana di Masjid Simpang 3 daerah Sibreh. Alhamdulillah pada malam ini dapat bersilaturahmi dengan warga di sini dalam rangka melanjutkan pengajian Mu'az. Kebetulan oleh rakan-rakan dan para ikhwan di Mu'ad mengajak untuk mengaji kitab Tanbihul Mu'tarin. Sebelum saya melanjutkan membaca kitab, terlebih dulu karena mungkin ada sebagian kita merasa asing. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ulama Mesir yang seangkatan dengan Ibnu Hajar dan juga Muhammad Ramli, dan beliau adalah muridnya Syekhul Islam Zakaria Ansari. Kitab ini lebih kepada menitik beratkan nasihat kepada orang-orang yang memiliki potensial tertipu. Mu'tarrin, Tanbihul Mu'tarrin, mengingatkan orang-orang yang terbuai. Orang bisa saja terbuai karena ilmu, terbuai karena nasab, terbuai karena ibadah atau kesalehannya, terbuai karena tinggal di tempat yang baik, terbuai karena berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi semua kita sebelum pulang ke Allah, pulang kepada Allah sebelum ajal menjemput, masih memiliki potensi berubah. Walau sebelumnya orang baik, bisa saja berubah menjadi orang jahat. Walau sebelumnya orang jahat, bisa saja berubah menjadi orang baik. Kadang-kadang kalangan yang mudah tertipu dan terbuai itu bisa saja dari kalangan ahli ilmu, bisa saja dari kalangan ahli ibadah. Banyak kita mendengar riwayat dan sejarah-sejarah orang yang memiliki ilmu luar biasa, kadang-kadang di akhir hayatnya, di penghujung, bisa berubah menjadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah. Orang yang memiliki nasab mulia pun juga bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih buruk daripada sebelum-sebelumnya. Maka oleh Imam Sya'rani, beliau mengingatkan generasi masa beliau tentang perkara-perkara yang sudah banyak oleh generasi sekarang ditinggalkan. Maka judul kitab ini sebenarnya Tanbihul Mu'tarrin Awakhiral Qarnil Ashir Ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir, yang artinya mengingatkan orang-orang yang terbuai di akhir abad ke-10. Sekarang sudah abad 14 Hijriah, masuk abad 15. Mengingatkan orang-orang yang terbuai di akhir abad 10 atas apa yang mereka menyelisihi terhadap generasi-generasi salaf mereka yang suci. Maka penyusunan kitab ini lebih kepada menyebut akhlak-akhlak salafus saleh. Jadi apa saja akhlak-akhlak salafus saleh yang barangkali pada generasi kita sekarang sudah mulai meninggalkan
akhlak mereka mengikuti akhlak-akhlak yang jauh daripada tuntutan daripada salafus saleh. Kenapa penting mengikuti akhlak salafus saleh? Karena mereka termasuk dalam generasi terbaik yang diakui oleh Rasulullah. Dalam sabda beliau, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Itulah disebut dengan salafus saleh. Pada bulan yang lalu kita sudah membaca bab pertama tentang mulazamatul kitab was sunnah. Para generasi salafus saleh, mereka selalu bermulazamah, selalu terikat dan mengikuti secara konsisten apa yang ada dalam ayat Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. Pada malam ini kita lanjutkan bacaan kitab kita sampai selesai satu bab. Mungkin nanti baru kita masuki dalam sesi tanya jawab. Qala al-musannifun nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rafu mizanahu 'alal kitabi was sunnah awil urfi. Sebagian daripada akhlak mereka itu salafus saleh, semoga Allah meridai mereka, tawaqqufuhum, menahan diri oleh mereka daripada setiap perbuatan atau ucapan sehingga mereka betul-betul mengenali mizanahu, timbangannya atau ukurannya berdasarkan kitab dan sunnah ataupun berdasarkan uruf. Karena uruf termasuk daripada jumlah syariat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf dan perintah dengan yang baik-baik dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Fa'ulima, maka dapat dimaklumi bahawa sungguh kaum, maksud kaum dalam istilah kitab Tanbih adalah kalangan sufi. Bahawa sungguh kaum orang-orang sufi la yaktafuna, mereka tidak menganggap cukup pada ucapan dan perbuatan mereka dengan semata-mata amalin nasbiha, pekerjaan ataupun diamalkan oleh manusia, biha dengannya ucapan dan perbuatan tersebut. Karena ada kemungkinan bahawa adalah demikian perbuatan atau ucapan min jumlatil bid'ah, daripada bahagian bid'ah yang tidak dibenarkan baginya oleh kitab dan tidak dibenarkan oleh sunnah. Jadi salah satu akhlak salafus saleh yang barangkali hari ini banyak generasi kita sudah meninggalkannya adalah selalu bersikap sebelum memastikan perbuatan atau ucapan tersebut sesuai dengan ayat dan hadis, sesuai maksud yang dikandung dalam ayat dan hadis, mereka menahan diri dulu. Maksud tawakuf artinya hanya langsung gegabah memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan ataupun ucapan sebelum memastikan melalui mizan barometer atau timbangan. Apa yang menjadi timbangannya adalah kitab, sunnah dan uruf. Kenapa uruf juga dijadikan sebagai mizan, tolak ukur? Dikarenakan termasuk daripada jumlah syariat, walaupun terjadi khilafiyah ulama, adalah uruf atau tradisi. Tapi tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena dalam ayat Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi, perintah olehmu dengan uruf. Uruf maksud dalam ayat menurut tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Syekh Yasin Al-Fadani, beliau mengarahkan maksud uruf di sini adalah diartikan dengan adat atau kebiasaan yang baik. Meskipun asbabun nuzul ayat tersebut kepada dakwah Rasulullah, asbabun nuzul ayat tersebut kepada dakwah Rasul, tapi oleh sebagian ulama diartikan uruf tersebutlah sesuatu kebiasaan yang baik dengan dikuatkan oleh dalil yang lain, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud, mara'ahul muslimuna hasana bahwa indallahi hasan. Apa yang dianggap oleh orang muslim itu baik, maka dianya di sisi Allah itu juga baik.
Itu menjadi penguat bahawa maksud dengan uruf di sini adalah kebiasaan atau tradisi adat umat Islam yang tidak bertentangan dengan syariat. Berarti menyonyan yang menjadi akhlak salafus saleh, bisa dipastikan bahawa sungguh para ulama sufi, mereka sebelum mengamalkan sesuatu tidak akan merasa cukup dengan sesuatu tersebut menjadi amaliyah manusia begitu saja, tetapi mereka harus memastikan dulu apakah amal tersebut ada dalam hadis, ada dalam ayat, ada dalam uruf salafus saleh. Minimal walau tidak ada secara khusus, ada secara umum. Kenapa mereka tidak mencukupkan dengan amal manusia saja, harus memastikan dulu ada dalam ayat dan hadis? Karena ada kemungkinan ucapan atau perbuatan tersebut termasuk dalam jumlah bid'ah. Sementara perbuatan bid'ah bila tidak dibenarkan oleh ayat dan hadis, tidak ada dalil secara umum dalam ayat dan hadis, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta tasira sunnah bid'atan. Tidak tegaklah kiamat sehingga jadilah sunnah itu menjadi bid'ah. Maka ketika ditinggalkan bid'ah, berkata manusia turikati sunnah, telah ditinggalkan sunnah. Pada satu riwayat yang lain disebutkan hatta tasiral fitnah. Fitnah yang terjadi di akhir zaman sudah dianggap sebuah sunnah, sehingga ketika orang meninggalkan fitnah tersebut dianggap meninggalkan sunnah. Misalnya zaman sekarang orang sudah ketergantungan dengan yang namanya media sosial, sehingga misalnya hana media sosial dianggap kulot, dianggap kuno. Hari gini belum ada media sosial, dianggap yang saboh bid'ah, hana cocok li. Jadi fitnah kan menjadi sunnah, sunnah kan menjadi bid'ah. Padahal media sosialnya kadang-kadang lebih banyak dampak negatif ketimbang dampak positif. Wadhalika, dan belumlah demikian, kenapa manusia menganggap bid'ah jadi sunnah, sunnah jadi bid'ah? Lidawarusil furu' al-bid'ah an usulihim, karena mewariskan cabang-cabang bid'ah daripada pokok-pokok mereka itu. Jadi yang menjadi landasan atau kawaid kaidah agama bercabang segala bid'ah-bid'ah daripada pokok-pokok atau kawaid-kawaid agama. Jadi kaidah agama, pokok-pokok agama bercabang-cabang perkataan ataupun perbuatan yang merupakan perbuatan bid'ah hana memiliki dalil walau secara umum. Maka tak kala lamalah zaman amal dengan bid'ah, turun temurun orang mengamalkan bid'ah, dhannan nas annaha sunnah, menyangka oleh manusia sesungguhnya bid'ah itu sunnah daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal qaumi, dan sebahagian daripada kaum iaitu sufi, itu ada satu kelompok apabila mereka tidak mendapati bagi demikian amal akan dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabitah, yang kokoh ianya sunnah Nabi dalam kitab-kitab syariat, yatawajjahu nabi qulubihim ilaihi, mereka akan menghadap dengan hati mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila hadir mereka itu di hadapan Nabi, artinya konsentrasi batiniah mereka adalah hadir di hadapan Nabi, mereka menanyakan kepada Nabi tentang demikian amal, dan mereka mengamalkan dengan apa yang Nabi bersabda bagi mereka. Kecuali bahawa sungguh kejadian semacam ini terkhusus bi akabir rijal, dengan tokoh-tokoh yang agung, artinya tokoh-tokoh yang memiliki derajat atau keutamaan yang tinggi, tidak berlaku bagi orang awam. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Imam Sya'rani intijih para kalangan sufi yang benar-benar menjalankan ajaran sesuai dengan syariat, tidak menyimpang daripada syariat, mereka tidak akan melakukan satu amal dan satu ucapan sebelum memastikan dalam sunnah. Ketika mereka tidak mendapati dalam kitab-kitab syariat apa yang ingin mereka lakukan, biasanya mereka akan
bertawajuh. Tawajuh arti di sini menghadapkan hati dengan konsentrasi batiniah, sehingga mereka bisa saja bermimpi Rasulullah dan menanyakan langsung kepada Rasul. Ini ada riwayat. Cuman persoalan di kadang-kadang itanya handa betih karena handa pernah tak alami. Padahal nah hadis-hadis bahwa orang yang melihat Rasul dalam mimpi ka'annahu yarani fil yaqdah, maka dia seolah-olah melihatku dalam jaga. Karena syaitan tidak bisa meniru, tidak bisa syaitan menyerupai Nabi. Cuma kadang-kadang karena itu yang anda tak alami kira anda betik, nya lumpur. Jadi sebahagian kadang-kadang watih hana didapatkan dalil secara khusus dalam kitab-kitab syariat, orangnya langsung bertanya kepada Rasulullah. Nyolong dalam kitab turas, kitab fikih yang kitab kuning yang katanya buat khusus di kitab tasawuf. Contohnya Imam Ghazali sering beliau kadang-kadang dalam mimpi dengan Rasul ditanya langsung kepada Rasulullah. Betul yang sampaikan hadis lagi nya. Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asyuti juga cerita bahwa beliau kadang-kadang yang langsung kepada Rasulullah. Cuma yang kedua garis menyo ada yang melalui lumpur yang keurungan tu hanjut memaksa orang lain untuk mengamalkan, ada yang lalu lumpurnya. Apa kena berah kan? Illa anna misla zalik khassun bi akabir rijal. Yang kejadian semacam itu melalui mimpi terkhusus dengan akabir rijal. Rijal yang masuk ini kan makna harfiah orang agam. Maksud rijal ini tokoh-tokoh dalam tasawuf. Sama lagi rijal dalam hadis. Rijal dalam hadis kan diuragam, maksudnya perawi-perawi hadis tau. Lagi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, rijal-rijal. Rijal sahabat, rijal tabi'in, dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Fa'ingkila, maka jika ditanyakan orang, timbul pertanyaan, fahal li sahibi hadzal maqam ay ya'muran nas bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla? Adakah boleh bagi pemilik ini kedudukan bahwa memerintah manusia dengan apa yang telah diperintahkan akan si pemilik ini makam dengannya oleh Rasulullah? Adapun tidak, igatnya lam lumpur merumpuk ngerasul. Nah katanya ngerasul. Rasul gewasiat kegatnya lam lumpur dengan sabah amal sunnah. Yang ejit igatnya geperintah orang lain. Dia perintah lang kutubah atau lang tausiah di tempat pengajian umum nyo amanah Rasulullah baklung lalempo ibutruk kurun-ron payah nak amalkan sabah sunnah yang lum kalun terimang dari Rasulullah. Iban ejit jawaban ji la yang bagi lahu zalik, tidak boleh baginya demikian, karena yang itu adalah amrun zaid, perkara yang lebih daripada sunnah sahih yang telah tetap melalui jalur periwayatan. Untuk menjadi hujjah sabah buat Nabi, sabah haba Nabi yang simple jihkan dengan sunnah. Dan sunnah kan apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah, apakah itu ucapan atau perbuatan ataupun perbuatan orang lain di hadapan Rasul, Rasul tidak melarang, tidak mencegah. Itu juga menjadi sunnah takririyah, sunnah takrir. Jadi berbicara masalah mimpi, seorang yang punya keistimewaan bisa bermimpi Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan dalam mimpi dia tidak boleh disampaikan ke orang lain, tapi untuk amalia sendiri boleh. Maka sebahagian ulama di Yaman yang meriwayat hadis bahwa menyutanya menteng nabe kupi bak babah akan ge istighfar li malaikat, tapi hadis yang mereka dengar dari Rasulullah dalam mimpi itu tidak boleh dijadikan hujjah untuk memerintah orang lain untuk mengamalkan hal yang sama. Tapi menyentuh kero ke, anda yang punya keyakinan silakan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama anda bertentangan dengan syariat, dia kupi anda bertentangan dengan syariat. Oh katakanlah istighfar li malaikat selama baik kupi, sah-sah saja. Malaikat istighfar ke hamba, ulam hambanya memanfaatkan lejek kupi untuk ibadat. Lejek kupi yang tahajud, lejek kupi baca Quran, qiyamul lail. Kan sah-sah saja malaikat beristighfar ke gayan, karena kupi yang gede penuh dijadikan sarana untuk gayan menjalankan ibadah kepada Allah. Yang hanjir ino dasar ada yang gelemponya enggak perintah ke ulun.
patna khutbah ya perintah warga nyoso yang hantim patih akan murka akan truk bala nyo hana senang Rasulullah urung ron nya ni hanjut yang tabam dalam agama tanyo hadis baru bisa dijadikan hujjah melalui jalur periwayatan. Maka ketika menempuh jalur periwayatan, inilah timbul persoalan orang yang meriwayat tersebut memiliki syarat kabul diterima hadis atau tidak. Orang yang tidak melengkapi, tidak memiliki syarat diterima hadis secara lengkap, maka hadisnya dhaif. Orang yang memiliki syarat kabul secara lengkap, maka hadisnya sahih. Tapi bukan berarti hadis dhaif tersebut hadis maudhu', karena beda antara hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Ini adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada kadang-kadang saudara kita sebahagian yang menganggap semua hadis dhaif itu maudhu', padahal tidak seperti itu. Karena hadis dhaif adalah hadis yang perawinya tidak memiliki syarat kabul. Misalnya contoh syarat kabul yang bisa menjadi hadis tersebut turun derajatnya jadi dhaif. Misalnya perawi sering kelupaan, perawi sering salah dalam menghafal riwayat, disebut dalam ilmu hadis su'u hifzih, buruk hafalan. Buruk hafalan saja bisa mempengaruhi hadis yang beliau riwayat jadi dhaif. Maka alhamdulillah Allah mengilhamkan kepada para imam-imam hadis membukukan kitab hadis. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Coba bayangkan seandainya hari ini masih hadis tersebut diriwayat dari mulut ke mulut, mungkin semua hadis Rasul sudah dhaif. Karena banyak dari kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi atau berdampak kepada dhaifnya hadis. Maka sekali lagi, hadis dhaif dengan hadis maudhu' sangat jauh berbeda. Kalau hadis maudhu' mencatut nama Rasul, nama Rasul tidak pernah menyampaikan, atau Rasul tidak pernah menyebutkan, cuma mencatut nama Rasul. Tapi kalau hadis dhaif, Rasul menyampaikannya, cuma perawi hadis tersebut memiliki masalah sehingga hadis yang beliau riwayat turun derajat dari sahih menjadi hadis dhaif. Jadi kembali ke persoalan, seandainya ada seorang ulama sufi, katakanlah beliau sudah jadi orang arif billah, sangat memiliki hubungan dekat dengan Allah, maka apapun yang beliau terima dalam wasiat Rasul, dalam mimpi-mimpi beliau, mana mungkin punya hubungan batin dengan Rasul yang sangat kuat, setiap hari beliau bersalawat kepada Rasul, maka apa yang beliau terima atau riwayat daripada Rasul dalam mimpi tidak boleh untuk diperintahkan kepada orang lain. Tapi untuk mengamalkan diri sendiri, untuk diri sendiri, silakan. Yang jelas kan? Waman amaran nas bi syai'in dhaid, dan siapa yang memerintahkan manusia dengan sesuatu yang melebihi di atas apa yang telah tetap melalui jalur periwayatan, maka sungguh telah memaksa manusia akan perbuatan atau ucapan yang melebihi batas. Berarti dia tanya, tak paksa belum lagi nak beredar selebaran-selebaran kan? Mereka nak Malaysia kahanali nak pegah salah siroso, nak syekh boleh bermimpi Rasul wasiat bulan-bulan, tinggal nak yang perintahnya tanya orang kampung harus menuh, harus mendih. Yang wasiat-wasiat anak jelas lagi yang tidak perlu dituruti, karena memang hanjut ya perintah orang. Seandainya betul na belum ya anak jelas na, andainya betul na hanjut tak paksa masyarakat untuk melakukan perintah yang na dalam mimpi-mimpi tayo. Yang anggap mentaklif manusia syatata yang qaulan mufritan atau qaulan ba'idan anis sawab, yang makna syatata. Jadi ucapan yang melampaui batas atau ucapan yang jauh daripada kebenaran. Illa ayyahtara, kecuali bahawa secara sukarela oleh salah seorang demikian, kecuali bahawa secara sukarela oleh salah seorang, zalika akan demikian itu, maka tidak berdosa. Jadi menang maksud lesiro ulama yang katuh tingkat arif gelempo dalam lempoganya Rasul gewasit bahawa nyo malam giyu baca surat Ar-Rahman. Itu umpama ji contoh, nyo baca surat Ar-Rahman alias sembahyang sunat 10 rakaat. Yang keganyan pribadi silakan ke amal.
na murid gotnyan masih yakin kelemponyan kena puput nyan fala haraj, tidak berdosa selama yang puputnya hana bertentangan dengan syariat. Yang baik dia nak lempo berahnya pesan Rasul hana payah sembahyang li dia yang bertentangan dengan syariat. Tu nak lempo pesan Rasul nyo asal jid ada tinggal hana pu sembahyang ku hotel nya ka bertentangan dengan syariat. Selama yang gemimpinya hana bertentangan dengan syariat, nyan boleh bagi orang yang bermimpi dan boleh juga bagi orang lain yang meyakini melaksanakannya. Jadi hanya mesti berurang yang bersangkutan tu. Cuman yang hanjit tipu saja, yang hanjit memaksa untuk memerintah orang lain. Kama huwa sya'nu mukallidil madzahib, sebagaimana dianya itu kondisi orang-orang yang bertaklid kepada mazhab yang diintisari daripada kitab dan sunnah. Tanya yang taklid ke mazhab Imam Syafi'i kan dia ikut lagi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Orang yang taklid kepada Abu Hanifah kan dia ikut lagi apa yang difatwakan oleh Abu Hanifah. Menancip menyunasi Sufi dasar mimpi gatnya gepuput pu yang diperintah di Rasul dalam mimpi gatnya. Nah pengikut atau murid gatnya yang setia gani ikuti silakan selama hana menentang syariat. Yang hajat dia perintah masyarakat secara umum memaksa untuk mengikuti apa yang dalam riwayat yang hanjit. Waqad kana salafus salih, dan sungguh adalah salafus salih, semoga Allah meridai beliau, yahisunan nas, memotivasi akan manusia, lebih-lebih lagi murid mereka, daripada mengikat diri dengan ayat, dengan sunnah, dan menjauhi perkara bid'ah, dan memperketat oleh mereka itu pada demikian. Sehingga bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kadang-kadang ada Sayyidina Umar bercita-cita dengan satu perkara dan bertekad untuk mengerjakan perkara tersebut. Maka berkata baginya Sayyidina Umar oleh sebahagian manusia, artinya sahabat yang lain, sesungguhnya Rasulullah tidak memperbuat demikian itu dan tidak pernah memerintah dengannya demikian itu. Maka Khalifah Umar bin Khattab menarik diri daripada apa yang ada. Khalifah Umar telah bertekad untuk melakukan di atas perkara tersebut. Jadi nak cerita Khalifah Umar watena konsep merencanakan sebuah perkara, watena sahabat lain komplain begahnya buatnya hananiyu di Rasul. Sayyidina Umar walau kana program secara matang ne undur diri, ne tarik diri hana jadi dilakukan. Ini menunjukkan salafus saleh sangat luar biasa memperhatikan apa yang mereka lakukan harus berdasarkan riwayat daripada Rasulullah. Malah nak pernah dalam kitab diceritakan sebahagian salafus saleh hana gepajuh bau bitih bau timun gara-gara hana getengok golong getengok kan hana getengok golong dengar riwayat Nabi kiban cara geplah bergeplah dari atas huyup bergeplah buat tengok bau timun banyak dari atas huyup dah pelah mengamping-amping. Jadi terubah hal-hal yang sepele yang hanya kaitan dengan agama, orang yang sangat diperhatikan benar dilakukan oleh Rasulullah. Qala berkata perawi, wa hamma maratan, pernah Sayyidina Umar bercita-cita pada satu kali untuk memerintah manusia mencabut pakaian yang adalah mereka itu memakai akan pakaian tersebut. Ketika sampai informasi kepada Sayyidina Umar bahawa semua pakaian tersebut dicelup dengan kencing ajaiz nenek-nenek. Mungkin nenek-nenek agak kuning kental, jadi jamun susah minta warna. Untuk celup pakaian, warna pakaian celup ngai. Pada kain mumat warna kuning tu gerah kelai ke suci. Jadi oleh Khalifah Umar pernah keperintah warga watenya pada masanya nyoso yang pakai pakaian yang dicelup dengan kencing nenek-nenek kajut sud hanya pakai li. Faqala lahu syakhsun, berkata baginya Umar oleh seseorang, sesungguhnya Rasulullah ada ianya Rasul pernah memakai daripadanya pakaian tersebut dan dipakai akan pakaian tersebut oleh manusia pada masanya Rasul. Bila Rasulullah mentang pakai zaman. Sehingga bang dengar ucapannya oleh Khalifah Umar, maka beliau langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan mencabut diri, mengundur diri. Hana jadah lega perintah untuk you
sud pakaian tersebut. Waqala fi nafsi, dan berkata Khalifah Umar dalam hatinya, "Lau kana adam lubsiha minal wara' lama labisaha sallallahu alaihi wasallam." Tandanya tidak memakai pakaian tersebut termasuk sebahagian daripada wara', sungguh tidak memakai akan pakaian tersebut dari Rasulullah. Rasulullah adalah salah seorang manusia sempurna yang memiliki sifat wara' luar biasa, kehati-hatian, menjaga diri daripada perbuatan haram, malah daripada perbuatan syubhat. Menyobek pakai pakaian yang termasuk wara', pasti Nabi hendak pakai. Berarti ketika Nabi ini pakai, berarti untuk meninggalkan pakaian tersebut tidak termasuk dalam wara'. Dan ada informasi yang lain bahawa sungguh Imam Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an pernah berkata bagi putra Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir, pernah berkata oleh Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir, "Ittakhid li sauban albasahu inda qada'il hajah." Buat olehmu albasuhu inda qada'il hajah. Buat olehmu untukku satu kain yang aku pakai ketika menunai hajat. Jadi buat baju khusus, baju dinah hajat wisi tapi kerjakan tu. Baju khusus ketika qada hajat. Dan aku cabut akan pakaian tersebut pada waktu masukku dalam salat, karena aku melihat lalat hinggap di atas najis kemudian terjatuh di atas kainku. Jadi berada Sayyidina Ali Zainal Abidin gekalan lalat di hidang bak najis, hidang bak pakaian. Jadi ganyan baiklah pakaian ya WC pinyan, pakaian sembayang pinyan. Nah beda WC pingannya dalam masjid dan sembayang pingannya. Dia pegat pakaian lain labo yang khusus untuk jak utama mano, jak toilet. Yang untuk pakai sembayang ilm. Rupanya anak daripada Zainal Abidin iaitu Muhammad Baqir ngeprotes perintah ayahnya. Kata anak gaknya mana faqala lahu waladu, berkata baginya Imam Ali oleh putranya, "Innahu lam yakun li Rasulillah ila saubun wahid li salati wa khala'i." Sesungguhnya pekerjaan tidak ada bagi Rasulullah SAW kecuali kain yang satu, itu dipakai untuk salatnya dan itu juga dipakai untuk ke toilet, khalaan kamar mandi. Dipakai untuk jauh kamar mandi pinyan, pakai untuk sembayang pinyan. Jadi le dengar le ayahanda uno pegah le anirnya bahawa Rasul hanya sikret pakaian raja al-imam amma kana azama ala fi'lih. Dicabut diri, dibatalkan oleh Imam Ali Zainal Abidin daripada apa yang ada beliau telah bertekad atau merencanakan di atas melakukannya. Kemudian naurun protes lah menyo ceritanya Rasulullah hana niyu pakai hana memiliki dua krek kain, dua krek sikret sebagai kain yang dimiliki oleh Rasulullah dengan sikret kainnya dipakai ke WC dan dipakai untuk sembahyang. Le cucu Rasul iaitu Imam Ali Zainal Abidin dia berat dua krek, alasan baik hidang lalat. Medik ijakrung yang kaidang lalat yang tidak pakai untuk sembahyang. Jika kamu bertanya al-mangkul yang diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak adalah lalat hinggap di atas kainnya dan tidak di atas badannya. Menyona yang riwayat bahawa Rasul hanya hidang lalat. Berarti kan hanya kedali mana? Le Imam Ali Zainal Abidin yang pegang ija dua krek, alasan be hidang lalat ba ijanya. Du bantah lian dengannya, pegang Rasul hana ija dua krek. Man jadi berdayaan hanya dah bersama dengan Rasul hana hidang lalat. Maka saya krek. Mio dayo na hidang lalat. Kadang-kadang ciumpung lalat itu ilmu. Jadi hanya dah bersama dengan Rasul hana betul lalat. Tanya naik betul. Dia naik betul berarti seharusnya kamu naik dua krek. Yang kiban jawapan. Yana pertanyaan bahawa yang riwayat Rasulullah tidak adalah lalat hinggap di atas kain dan badannya. Karena lam yahtalim dia min dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Jadi lalat
lalat nyamuk hantam tepeh mak badan Nabi. Berarti fala yasluh ma dzukir dalilan, tidak layak atau tidak pantas apa yang disebutkan di atas itu sebagai dalil. Berarti komplain dari anak Ali Zainal Abidin Muno pegah Rasulullah secret baje yang je kedali, kerana Rasul memang save secret sebab hana idang lalat. Tim yo tanya han save secret pihak benar dua kere. Kecuali bahawa ada anak daripada Zainal Abidin berkata baginya oleh putranya, lam ya'mur ahadan, hana perintah dari Rasul akan seseorang pun. Benar jawaban Muhammad Bakir kepada ayahanda beliau, kan kepegah Rasul hana perintah, kepegah Rasul hana memiliki. Menyo kata-kata Rasul hana memiliki dua krek kain, nya hanjut bersama, karena Rasul wajar si krek kain sebab hana dihinggap di lalat. Tapi menyo Rasul ne pegah hana ne perintah untuk pakai dua krek kain, nyan berarti dia kedali. Tapi menyo pegah kuno Rasul hana memiliki, nya hanya kedali sebab beda Rasul ngan tanya. Berarti natasais khususiat Rasul, keistimewaan beliau hana dihinggapi lilala. Kemudian amma manukila, adapun yang diriwayatkan daripada Abi Yazid Al-Bustami, semoga Allah merahmati beliau, daripada semuanya pekerjaan ada bagi Abu Yazid kain untuk salat dan kain untuk ke kamar mandi, ke WC. Abu Yazid salah seorang tokoh utama dalam kesufian. Beliau diceritakan oleh orang lain na dua krek ija, na ija dipakai untuk sembahyang, na ija pakai untuk kamar mandi. Nyan pu karena na idang lalat sit. Falaisa zalika min haisu qudbab. Maka demikian itu memiliki kain dua helai bukan karena dihinggapi lalat sebagaimana yang terjadi bagi Zainal Abidin. Hanya saja demikian itu mimbabil adab, masuk dalam ranah adab atau kategori adab, bahwa tidak adalah kain masuk WC itu menjadi kain untuk salat. Jadi Abu Yazid Bistami memiliki dua krek kain yang beliau untuk jaga adab dengan Allah, untuk beretika, sampai ijanya dajak WC, ijanya dah rumah Tuhan, ijanya dajak WC, ijanya dah tamal masjid. Kan karena persoalan naidang lalat dengan naidang. Bandingannya apa yang mereka itu ulama katakan tentang haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di WC. Maka dituntut oleh syariat bahawa tidak adalah arah untuk qada hajat itu menjadi arah berdiri untuk salat. Jadi bahkan tidak qada hajat baik terhadap kiblat, supaya behana beda tak qada hajat dengan tak sembahyang pi kedeh ke kiblat ta jaumun di WC di kedeh ke kiblat. Falaika ya akhi, maka mestilah atasmu wahai saudaraku meneladani sunnatil Muhammadiyah. Ana sunnah Muhammadiyah, sunnah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Sunnah Muhammadiyah, sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi itu Muhammad bin Abdullah. Fi jami'i af'alika, pada seluruh perbuatan kamu, ucapan kamu dan iktikad kamu. Wala tuqdim, dan jangan kamu memberanikan diri di atas melakukan sesuatu sehingga kamu pastikan kecocokannya bagi kitab dan sunnah. Maka berdusta demi Allah dan telah mengada-ngada orang yang berkata sesungguhnya tariqal qaumi, tarikat kaum sufi itu bid'ah. Jadi mana orang begah tarikat kaum sufi yang bid'ah. Yang dipegah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yang orang pegahnya ka berdusta dan mengada-ada. Sebab orang sufinya orang ikut salafus saleh. Sebab akhlak salafus saleh han lakukan sesuatu yang hana dipastikan cocok dengan sunnah. Tegedi hana lang kitab-kitab syariat, tapi sunnah yang bisa ditemukan melalui tawajjuh orangnya dalam mimpi ketika ditanya langsung kepada Rasulullah. Wa idza kana, apabila adalah kaum ataupun orang-orang sufi yang takut akan bertentangan dengan syariat dan menangguh oleh mereka itu daripada melakukan suatu aktivitas sehingga meyakini kecocokannya bagi syarak, itu dianggap ahli bid'ah, maka tidak kekal di atas permukaan bumi oleh orang yang menjalankan sunnah. Jadi menyuruhnya tak pertama dalam kelompok bid'ah, kakak dahsyat orang yang sunnah. Aku tinggal 02 orang yang sunnah.
lain kabeh bid'ah duma. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini guys sebagai pengantar tentang masalah salah satu daripada akhlak salafus saleh yang disampaikan oleh Imam Syarani, bahawa mereka teguh menjalankan amal dan perbuatan, ucapan sesuai dengan apa yang ada dalam kitab dan dalam sunnah. Yang jadi masalah hari ini mendefinisikan bid'ah dan sunnah tersebut. Kalau kita berpijak kepada ulama-ulama mazhab, apakah Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam yang lain, mereka mendefinisikan pengertian bid'ah itu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas dan asar para sahabat. Sementara ada kadang-kadang saudara kita yang membatasi bid'ah itu selama bertentangan dengan ayat dan hadis langsung dicap bid'ah. Padahal menurut penjelasan para imam mazhab, bukan hanya bertentangan dengan ayat dan hadis, bertentangan juga dengan ijma' dan qiyas dan asar para sahabat. Jadi khilafiyah dalam mendefinisikan bid'ah, sehingga jadi masalah. Jadi kita buka sesi yang kedua. Kadang ada pertanyaan, silakan bertanya apakah yang menyangkut dengan materi ataupun persoalan-persoalan yang lain. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang hadis qudsi. Hadis qudsi secara umum maksudnya. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi biasanya salah satu karakter hadis qudsi ketika diriwayatkan daripada Rasulullah biasa disebut langsung anillah atau annallaha ta'ala qala. Beda antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi nilai ibadat ketika kita membacanya, walau tidak tahu arti, muta'abbad bitilawati. Dan Al-Quran memiliki banyak riwayat. Ada riwayat mutawatir, ada riwayat syad, sehingga ada qiraah 7 itu mutawatir. Ada qiraah masyhur 3, ada qiraah syad. Qiraah syad tidak bisa dibaca dalam salat. Hadis qudsi, hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah yang oleh malaikat Jibril menurunkan makna saja. Adapun lafaz redaksinya Rasulullah yang atur, Rasulullah yang menyusun redaksi. Istilah hadis mendapat Aceh, malaikat Jibril kebetulan kesimpulan lafaz di ucap di Rasul, ya kan hadis qudsi. Menyo Al-Quran nyo Nabi terima bereh. Jadi hana usaha takuli dari Nabi menyo yang kebetulan di Jibrailnya Al-Quran. Menyo hadis nabawi nyo makna dan lafaz mandum dari sisi Nabi. Walau kedeh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa yang Rasulullah sampaikan pasti hanya keluar daripada wahyu. Tapi artinya wahyu nan dalam bentuk Allah ke ilham ke Nabi. Nah yang dalam bentuk kekirim melalui
malaikat Jibril. Menyo yang dikirimnya makna dan redaksi sekaligus dengan ayat. Menyo yang dikirimnya maknanya hadis kudusi. Ada beberapa riwayat hadis kudusi, termasuk hadis tentang masalah Ramadan. Wa sungguh kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu termasuk hadis kudusi. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Maka bahasanya puasa kata Allah untukku dan aku yang akan membalas dengannya. Itu salah satu contoh hadis kudusi. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang belajar menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam teks hadis hana wa muslimatin. Tapi kan berarti orang inang hana wajib minta ilmu. Sebab maksud muslimin inan maksud jenis. Ketika maksud jenis berarti masuk yang perempuan. Kan maksud inan kelamin yang muslim, tapi maksud inan jenis orang Islam, orang berinang. Makna wajib minta ilmu no tentang ilmu yang untuk sah dapat buat dah wajib. Dalam kitab fikih ada dalam penjelasan para ulama. Misalnya dalam kitab Tufah jilid 10 karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan bahawa tarkut ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu itu salah satu daripada dosa besar. Tapi dibuat penjelasan maksud meninggalkan belajar ilmu dosa besar, meninggalkan belajar ilmu yang terhenti untuk sah kita mengerjakan amal wajib. Maksudnya ada doa dalam cara berwudu, ada doa dalam cara sembahyang yang betul. Belum dakalan lewatnya di sebahagian tempat kaum-kaum milenial biasa melaksanakan ibadat kurang peduli tentang syarat sah. Yang cakap dan begah kan bermaksud menghukumi. Misalnya rakan-rakan danyo yang galak pakai pakaian ngepas, ketika sujud seringkali bajunya mentarik wadif. Pakai baju kaos yang ngepasnya mentarik wadif, ilu itran uyub. Kadang-kadang mak cakap dah begah dih merek-merek kolor kan. Yang kadih batasan aurat, tapi le yang hana sadar. Inilah akibat tidak belajar ilmu. Salah satu contoh lain yang sering terjadi dalam masyarakat, kaum ibu-ibu yang senang pakai make up. Yang juga hati-hati ketika menggunakan air wudu yang diniatkan untuk basuh fardu, basuh pertama kan basuh fardu, kedua dan ketiga yang basuh sunat. Basuh fardu kan inan ke pejatuh niat untuk rafa' hadas wudhu atau niat wudu. Ketika air tersebut tersentuh dengan bekas make up, apa yang terjadi? Air tersebut berubah. Coba nanti dipraktek, kalau tidak yakin, pasti air tersebut akan berwarna seperti warna santan atau warna susu. Tandanya air tersebut adalah tagayyur. Air yang tagayyur bitahirin dengan benda suci, hilang wasaf tahur, tinggal wasaf tahir. Yang gejak guna untuk wudu, kami jampu dengan benda suci iaitu bekas make up, ianya Nabi Salim menyucikan walau dia matang suci, tapi wasaf untuk menyucikan hanali. Sedangkan gepa jatuh niat fardu wudu wadai gerah pun ia ledak tat orang keliru dalam praktek wudu. Kami tanya yang betul, basuh muka kalian untuk hilangkan bekas make up. Karena dia pakai make up itu baik, kalau itu ngenci. Hilangkan nilai bekas make up wajah, baru gerah untuk ke wudu. Itu salah satu contoh. Kalian dah ulang contoh-contoh lain yang sering dakalan di lapangan. Terjadi gerakan-gerakan. Belum pernah kalian dengan mata ulai di sare. Sare artinya kamu piu jeb kupi, piulah anak SMA Tabawus. Anak SMA Tabawus luar biasa punya ketaatan takalan secara lahir. Ban singgah dari bus langsung menuju ke musalla berwudu salat. Mungkin bertanya tunggu udang jeb ile dua baru sembahyang. Awaknya hana sembahyang ile dua baru jeb ile. Tapi apa yang terjadi dalam salat sangat kita sayangkan, sibuk berapi baje. Dalam sembahyang ke luar sembahyang. Tengah sembahyang berapi baje, berapi Jadi terjadi gerakan-gerakan yang kadang-kadang melebihi 3 kali. Yang secara fikih yang batal sembahyang. Tapi karena hana ilmu, hana pemahaman,
Nyo yang anda sayangkan ibadat rajin, alian taat yakin, tapi tentang sahnya ibadatnya kadang-kadang hana ulama yang berpendapat. Nyo nak masalah khilafiyah kajilah dapat dada. Nyo takut hana ulama yang berpendapat sah ibadatnya. Nyo kena letak pentingnya belajar ilmu agama. Tapi ilmu yang farduin itu yang bila ditinggalkan dosa besar. Yang ilmu fardu kifayah yang ada dosa besar. Misalnya orang belajar di pondok atau di dayah sampai 10 tahun, itu bukan lagi mereka belajar ilmu farduin. Mereka belajar supaya menjadi ahli agama, memahami fatwa-fatwa ulama terdahulu tentang satu persoalan yang kadang-kadang bisa 3, 4 sampai 5 terjadi fatwa atau khilafiyah. Berarti untuk dia merenung supaya mengaji ke ahli agama, kerana yang merenung ilmu farduin. Menyatanya tinggal pada daerah biasa berat, mungkin merasa asing dengan orang begah sebahagian masyarakat yang mentendangkal ilmu agama. Salah siro rakan kamu yang kawin daerah belah Jatimu. Kebetulan beliau semua wadah Jatimu kata memperbatasan gaya luas. Kira-kira di pelutun kau likut. Masyarakat Inan yang kata dengan gaya luas wadah, lupa ji pelutun hana ke mano junub, karena mereka punya pandangan agama mano junub hanya bagi orang berzina. Yang pasangan sah suami isteri kenapa yang mano junub? Yang di Aceh mendanglah orang yang lagi yang berpemahaman, berarti kan ilmunya hana safe belum. Kadang-kadang dia berpikiran mano budak pukul dia dah tasad, usung buat dah tasad, tapi kebelain betul, maju nangrong betul, ilmu kan kami umpung numerin. Kita nyo nak dapat, nyo dah fikir kampung Pina saudara-saudara nyo yang tinggal di daerah-daerah pedalaman yang kadang-kadang masih sangat dangkal persoalan-persoalan yang berhubungan dasar, kan persoalan muskil, kan persoalan rumit, persoalan dasar nampung. Mana junub mendang fikir gurung dina, katanya permosah apa yang mana junub. Makan persoalan dangkal dah. Nyo tanya kalau sudah ikut pengajian, dia fikir kan sepele, salah sepele, menyan ke berokong kada debu. Tapi kadang-kadang orang tanya Aceh yang hana faham tayang. Dan satu hal yang perlu diingatkan bahawa membiarkan diri dalam kebodohannya tanpa mengetahui sesuatu yang untuk sah ibadat fardu, hukum ini dosa besar. Dan orang yang tidak memiliki ilmu atau yang lazim disebut dengan jahil, itu dibagi dua, ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairul ma'dzur. Jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Jahil ghairul ma'dzur, jahil yang tidak dimaafkan. Jahil yang dimaafkan itu ada dua kategori. Pertama, man karuba ahduhu bil Islam. Yang pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama. Yang kedua, man karuba ahduhu bil Islam. Artinya orang yang bertempat tinggal jauh daripada orang yang mengerti hukum agama. Yang kedua, orang yang hampir masa dengan Islam, artinya baru masuk Islam atau biasa disebut mualaf. Kira-kira warga tanya yang mualaf ke hana? Kira-kira tanya naji'uh ngurung yang hukum-hukum hana? Sebab Acehnya triptat karena syariah. Medakalan buku Rihlah Ibnu Battutah, salah siro pengembara Maroko. Di sana disebutkan dalam Rihlah Ibnu Battutah 2 jilid terbaik, bahawa beliau Ibnu Battutah pernah singgah di Pasai, Samudra Pasai tahun 1345 Masehi, 1345 Masehi, belaan Belanda mu Portugis dalam tu. Jadi pernah kesinggah di Pasai. Dicerita dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah bahawa kerajaan Pasai Watengan memiliki raja yang Muslim. Ketika melaksanakan salat Jumaat, beliau pakai jubah, pakai surban, dan beliau memiliki qadhi yang berfatwa atas mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i mazhab ka turun temurun ka tripta no Aceh. Jadi yang dicerita dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Artinya Islam hadir di Aceh kan baru-baru ini, ka berabad-abad lalu. Maka warga Aceh tidak masuk dalam kategori jahil ma'dzur. Bila membiarkan diri tanpa mengetahui hukum-hukum agama yang hukumnya fardu, maka berdosa. Nya jahil ma'dzur gak anggap motor hana berdosa.
Maka alangkah keliru bila ada sebahagian orang bersepsi lebih baik jahil, karena menyunai ilmu dua berdosa. Nyo jahil apa dosa. Yang keliru, jahil yang tak berdosa, jahil yang memaafkan. Nyo orang Aceh ada memang jahil yang memaafkan, karena dia dari indatukan ke Islam. Islam di Aceh kan agama perjuangan, agama tawarisi. Nyo kan ada hasil perjuangan. Jadi tawarisi turun temurun berabad-abad. Maka membiarkan diri dalam kebodohan, anak mufhum ilmu agama, nyo berdosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Tuan Tanam kaitan dalam pertanyaan ulun tadi mengenai masalah keterkaitan dalam solat. Begitu. Yang pertanyaan Tuan tiba-tiba kadang-kadang dia ikut imam, karena imamnya kadang-kadang sengaja kesuasana berbeda dia. Bang hukum dia ulang tahun ni sebenarnya dan kadang-kadang boleh dia dikurut dan dia boleh dia kadang-kadang ibarat hukum dan orang gerakan. Terima kasih. Gerakan yang sampai 3 kali itu harus berturut-turut baru membatalkan puasa. Menyuna selang-selingnya ada di peluga napu. Seorang garuro ka pedang dia. Ni garu lang mano pedang dia. Ni garu lang mano pedang dia. Ni garu lang mano. Ya na uku yang baik. Nomno taboyan, tamu-tamunya ya anjir. Miyo hana tiba. Oh gaki katnya mandua. Oh dengan semayang memot pam di mana nah. Nyan mano. Menyo anak jaroto atau anak gaki to memon. Yang nak pendapat hana buku, tetapi menyo anggota tubuh yang raya sebagai contoh fa atau jaro nyo yang bergerak tu legam duduk turun, yang baru gangga bisa membatalkan salat. Tapi menyo anik jaro karena sebagian dulu semayang anik jaro buat meno, yang hana buku maafkan yang anik jaro. Tapi menyo kan jaro anik kaki, yang anik kaki tak lapu, yang baik kaki fa tu. Yang menyepa tu dapat bergerak yang lain lah. Cuma menu haji sebab dalam fikih Syafi'i na dua pandangan ketika tanya mengikuti imam. Pandangan pun menurut pendapat yang kuat dalam fikih Syafi'iyah, menyo lagi tanya makmum dayakini salat imam tidak sah, maka hukum mengikuti tidak boleh hana sah. Tapi menyo pandangan pendapat kedua, yang penting salat imam sah pada dirinya, walau menurut kita tidak sah. Contoh salat imam sah pada dirinya, firon ijak umrah. Ini kan biasa hendak baca Fatihah, hendak baca bismillah, baca Fatihah. Lagi tanya yang bermazhab Syafi'iyah, yang bismillahnya salah satu daripada ayat Fatihah, boleh mengikuti pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang berfatwa sah mengikuti imam, yang penting imam salat sah menurut dirinya walau tidak sah menurut kita. Pada imam hendak baca bismillah, menurut dia pelanggaran sah. Yang bangkai baca Fatihah dan baca bismillah. Tapi karena agaknya kan bermazhab Syafi'i, bermazhab Hanafi barangkali atau Hambali yang hendak disyaratkan baca bismillah pada Fatihah, Ligitanya yang ikut supaya mengaksah boleh tak ikuti pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang mensyaratkan imam yang sah diikuti harus sah salat menurut dia sendiri walau tidak sah menurut kita. Artinya solusi ji sampai ji bandar umrah gede nak 5 euro di Makkah 5 euro hana nak sembahyang Masjidil Haram, sembahyang di hotel nya rugo ajak ji dah berbendo dia sembahyang di hotel di mana sembahyang Masjidil Haram alasan ini baca bismillah. Padahal nak pendapat yang membolehkan untuk kita berpijak kan pendapat lain tadi. Apabila zahar ni ana salah lemu. Jadi nak solusi. Jadi untuk tak bersalah zero urang tak kala nilai. Kalau nilai
barangkali yang agaknya lakukan tempat berpijak yang dibenarkan. Beda pendapat-pendapat yang syad pi. Dapat pendapat letan makaji kepegat genarih lang kitab-kitab yang kita nyebut di dayah ya. Dah pendapat yang kita amalkan, dah yang hanjut. Sebab le pendapat kan. Mahlim dan dabut kita baca dalam yang luar biasa le pendapat ulama. Tapi kadang-kadang pendapat yang syad. Itu dalam pegah salah satu pendapat yang syad. Makna syad bertentangan dengan mayoritas. Lagi pendapat masih Imam Ghazali boleh urinang dan imum beragam ikut. Dalam mazhab pendapatnya. Tapi pendapatnya bertentangan dengan mayoritas, tidak boleh diamalkan. Sebab jika nanti nama saya rumah pendapat dia tak tamat aju. Kalau nilai pendapatnya dari segi dalil ji, pendapat yang bertentangan dengan mayoritas ulama. Jadi nak solusi. Kaji hanjut barang gaho tak komplain atau tak cap aju langsung. Kadang-kadang nak pijakan-pijakan tertentu. Kecuali ia bertentangan dengan ijma' dengan konsensus ulama. Kemudian mihana pertanyaan ahli membuka masalah Ramadan macun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ustaz, dewasa ini banyak muncul upaya media sosial. Ulama-ulama Singapura seperti sudah kita tuju. First Step dan lain sebagainya. Persoalannya dalam media masyarakat yang mereka sampaikan, bolehkah kita mengikuti apa yang diajarkan yang tentunya dari hadis-hadis juga bisa didapatkan oleh Ustaz dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sebahagian dari kalangan kita kadang-kadang ketika menyampaikan hukum-hukum agama selalu bersandarkan kepada ayat dan hadis. Ada sebahagian yang mengajak kembali kepada ayat dan hadis. Itu juga perlu ditinjau. Bukan berarti kita menolak ayat dan hadis. Tidak mungkin ulama Ahlussunnah menolak ayat dan hadis. Ada sebahagian orang menjadikan kembali kepada ayat dan hadis itu sebagai propaganda. Artinya mereka mengajak kembali kepada ayat dan hadis, sebenarnya mengajak kembali kepada tafsir ayat dan hadis menurut mereka. Ini nekalan necilum ketika ada orang yang mengajar mereka murni memakai ayat dan hadis saja. Pasti dalam penjelasan nanti akan terselip menurut pandangan Syekh Fulan, menurut pandangan Syekh Fulan, menurut pandangan Syekh Fulan, maksud daripada ayat ini, maksud dari ayat itu. Itu tandanya apa? Mereka bukan sepenuhnya kembali kepada ayat dan hadis, tetapi kembali kepada penjelasan ayat dan hadis menurut ulama panutan mereka. Jadi kenapa ulama yang mereka panuti bisa dijadikan pegangan? Kenapa ulama yang kita panutkan tidak bisa kita jadikan pegangan? Ini jadi pertanyaan besar. Kena hanjit kembali ke ayat dan hadis. Sebab mandumnya lipakat kembali ke ayat dan hadis, dia buat penjelasan menurut Syekh Fulan, berkata Syekh Fulin. Bahkan yang Syekh Fulan gaji, bahkan itu ulama-ulama tanya hanjit. Ketika mendengar seorang ustaz menjelaskan ayat dan hadis, pertama lihat dulu penjelasan disampaikan oleh beliau bertentangan tidak dengan mayoritas ulama-ulama terdahulu. Kalau tidak bertentangan, silakan ambil siapapun yang sampaikan. Maka kita punya satu garis, a'rifil haqqa ta'rif ahlah, la ta'rifil haqqa birrijal, a'rifil haqqa ta'rif ahlah. Jangan kamu kenali kebenaran itu karena orangnya. Jangan karena kita fanatik pada seorang ketika dia yang sampaikan sudah barang tentu pasti benar. Tapi kenali dulu mana yang benar. Maka agama perlu mata rantai. Al-isnad minaddin, kata Ibnu Mubarak. Agama itu, mata rantai itu satu bahagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya agama tidak memiliki mata rantai, sungguh siapapun akan ngomong seenaknya, berbicara seenaknya, sesukanya. Maka ketika ada orang yang menyampaikan ilmu, kita harus bisa pastikan beliau belajarnya di mana.
Walaupun kita tidak bisa memastikan sampai ke Rasulullah. Beliau belajar di mana, guru beliau belajar di mana. Minimal tahu kita 3 tingkatan guru ke atas, berarti dia punya sanad keilmuan. Jangan sampai kita ambil ilmu dari orang yang pernah hilang dari daerah, dah hilang dari kampung 6 bulan dan ada 2 orang kerja, tiba-tiba gua ke kenang turban, kenang jubah, sampaikan ilmu yang disampaikannya bertentangan dengan kebanyakan yang kau sampaikan oleh orang lain. Ini perlu kehati-hatian. Sampai dah cok ilmu gampang-gampangan. Dia pelik sanad dalam ilmu. Bila katakanlah menurut penjelasan Syekh Ali Jabir, selama yang sampaikannya ana bertentangan dengan ijma' ulama, tapi yang sampaikannya bertentangan, tegak-pegah bobok proken mana-mana nyanyi figur kurban. Nah pendapat Ibn Abbas, mazhab Ibn Abbas memang tidak bisa diikuti. Yang bertentangan beda cok. Cok yang sepakat mentang. Dan yang mereka terlanjur fanatik ke sirah ustaz, selama yang sampaikannya cocok dengan apa yang disampaikan oleh mayoritas ulama, silakan ambil hukum. Tapi selama adanya hana cocok lain yang mayoritas mentang. Budak cok yang pendapat sebahagian kecil orang, sementara meninggalkan pendapat yang mayoritas orang. Benar kira-kira gambaran ini. Jadi kan berarti jid ikut atau hanjit ikut, tapi lihat dulu apa yang dia sampaikan. Kalau selama yang dia sampaikan mentang betul, mentang ada genarih, mentang ada pendapat-pendapat mayoritas, yang silakan, ada masalah. Yang nali pertanyaan Ibnu Naidih Siwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami muliakan Abi. Baik, beberapa pertanyaan. Yang pertama, Abi, mengenai buka puasa. Jadi pendapat mengatakan buka puasa harus ketika terbenam matahari. Namun sekarang yang kita lihat ketika bunyi serune atau ketika semua buka puasa macam penuhnya di mana? Bekas dan serune atau bekas dan sekia atau tak kala cuaca dan situasi kondisi. Kemudian yang kedua, ini sekarang sedang marah lembaga-lembaga yang mengadakan pengajian di bulan suci Ramadan. Apakah tahfiz 20 hari, tahsin 20 hari untuk anak-anak yang seperti sudah menjadi suatu tren, bayar sekian ratus ribu, itu sudah hampir satu banda aja sudah jadi tren. Itu bagaimana pandangan kita tentang lembaga-lembaga demikian. Kemudian yang ketiga, penetapan lebaran. Jadi kita tahu bahwasanya penetapan puasa saja sudah berbeda pendapat antara satu golongan dengan golongan lain. Untuk pendapat puasa mungkin masih aman, untuk pendapat lebaran itu kan masih tingkat terjadi perbedaan. Terkadang ketika kita mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, ternyata ketika melihat bulan, rupanya sudah masuk bulan sekian dan berbeda. Kemudian apakah itu kita berdosa sebagai yang mengikuti, ataupun kalau memang kita tidak berdosa, bagaimana puasa kita sudah kita lakukan sebulan? Karena saya pernah mendengar pendapat jika kita melaksanakan puasa di hari tasyrik atau di hari lebaran, maka puasa kita sebulan itu hilang semuanya pahala. Kemudian lagi satu lagi mengenai bayar zakat fitrah. Kita sekarang bayar zakat fitrah di Banda Aceh, malam lebaran atau sehari sebelum lebaran pulang ke kampung. Kemudian apakah wajib membayar lagi atau tidak? Dan satu hal lagi di Banda Aceh itu zakat disalurkan di hari yang ke-27 atau 28 di bulan puasa. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemaah juga kalau lihat yang pun berharum tengah. Harum dulu. Yang pun berbuka setelah terbenam matahari. Kebetulan dalam 2 minggu yang lalu saya baru mengajarkan bab tentang puasa. Dalam kitab Syarah Minhaj, dalam bab berbuka puasa disebutkan
Salah satu kesunahan dalam berbuka puasa disunatkan takjil, menyegerakan. Dijelaskan di situ takjil sesudah yakin atau zan yang kuat bahwa matahari telah terbenam. Bukan maksud takjil boleh mendahului sebelum maghrib. Takjil menyegerakan inan kan maknanya maghrib pukul 7:05 di tengah 7 buka puasa, benar. Takjil sesudah pasti terbenam atau zan yang kuat. Sehingga dibuat contoh, seandainya kita menghadiri jamuan berbuka puasa, kita selama ini berpegang pada jam tangan milik sendiri dan kita sudah meyakini bahwa jam 7:05 waktu maghrib. Pas nalang kawan na ulun begaru siro. Biasa kemenan yang ramai-ramai kaji uka. Yang itanya menyuruh di dalam yakin kadang-kadang jam uman po 7 kurang 7 minit dalam kurang 5 mentang kurang 7, artinya mentang 3 minit 2 menit lagi. Yang hanya buka lain yang bayar pre. Sebab beda antara buka dengan sahur. Menyor sahur ragu ke imsak, yang mentang sah puasa. Karena sebelum imsak masih ada waktu. Menyor berbuka sebelum yakin terbenam matahari, hansah puasa nayo. Karena ia belum yakin jid buka, mentang wajib imsak ke. Jadi mentang wajib imsak, dalam jid berbuka minimal harus punya zan yang kuat, dugaan yang kuat bahwa matahari akan terbenam, baru jid berbuka. Jadi hanjit ikut-ikutan buka puasa bisa berdampak kepada anasa. Pulau medanya menyelangganan di pura buka puasa bak warung kok bayar tik pantang na urung turak tiro kan. Aji buka ada ikeng gura-gura teroi. Jadi ikeng gura-gura di ikeng jaju di ke deh. Kaidahnya berbuka dasar urung surak-surak unu hanjit. Kemudian tentang masalah berhari raya, dasar pengumuman pemerintah. Memang dalam hadis-hadis dalam syariat, dalam agama, na penjelasan ni fa in umma alaikum wa akmilu idata salasid. Giu lengkapi giu bergenap bulan hai peluro ya dekedi rudu atau mendung handu hilal. Hilalnya ijih menyo di bawah 2 derajat ataupun derajat uyup handu kadang-kadang. Ulam daerah tanyo yang sering mendung. Partai lain telah sabuh menemat pegangan danyo berhari raya atau masuk Ramadan adalah pengumuman pemerintah. Oleh sebahagian gure-gure geakui bahawa pengumuman pemerintahnya jid ke pegangan untuk urus raya dan puasa. Membakanya hang ikut uringan beralasan na dua. Pertama, pemerintah ini nak sama ngejamun. Jamu urang adik. Ino urang pasek atau zalim. Maka hana getimah. Yang kedua, berpegang kepada berbeda matani. Yang le tunggu-tunggu dayah kadang-kadang nak sinkron matai tamang Ramadan atau raya. Alasan hana di bulan dia Aceh, di Jawa. Sementara ulama yang berpegang kepada pengumuman pemerintah, mereka juga punya dalil sendiri. Ibarat kitab sid, dalam kitab nak berah menyokong hukum li qadi atau li hakim, dia nak keadaan le kepada itilah matani. Maka orangnya karena masing-masing nak pijakan, menurut hemat dun baik tamu dawa-dawa bahaya. Aku masing-masing menerima lagi lapang dada. Nyoro nahana batih apa pemerintah, aku ben muraya tengah. Bah muraya so yang batih betul. Persoalan man uring yang hana tim patih muraya tengah, muraya lusa. Pagi puasa agaknya kau roca, yang cak yang menurut danya kau roda syirik. Roda syirik menurut danya, yang menurut agaknya dalam roda syirik. Sebab hukum yang sangkut paut dengan ibadat nya gekalan kepada zan mukallaf. Tiban yang dizan oleh mukallaf. Mukallafnya mendang zan sehingga mendang Ramadan. Jadi bagi agaknya hana kira puasa raya. Urang yang gezan sehingga ke raya, yang agaknya dia hanya ke puasa sehingga. Contohlah ilmu perbandingan. Nah dalam kitab disebutkan sabuh benda haram. Saya katakan borambut. Nah borambut haram. Ada tacu dari lampu go. Nepuo boh rambut kena gampung, nijuk gabi mesti. Kedung kuimu masjid. Nah juk borambut ada nicu.
Ron yang pajuh berambutnya karena yakin harim. Hai pun yakin cik ron itu. Yakin harim. Je ke penyebab benak hati, kelam hati. Gepajuh dia abi kelam hati. Yang menjaga jelaskan lagi tak han. Sebab kelam hati dengan han kelam menurut dugaan tanya. Ya bi ikhlas ke fikir ron. Atas lampu ron je orang yang. Ron pajuh benak hati. Yang pajuh han. Bagi han agazan yang tahrim. Jadi artinya Allah gebi dampak dari sebuah hukum haramnya ke orang yang depunya haram. Maknanya yang nak depu haram kan Allah. Tapi bidang malang kategori Allah lagi benar ya anak nasib. Jadi tanya sebagai contoh malam nisfu Syaban berasa, yang nak terjadi di kampung-kampung beda pendapat ulama. Nah beraya Arab malam Selasa nisfu Syaban. Maka bertanya malam Rabu. Jawaban dia idih Rajab 20 kurang nak leplo. Maka malam Selasa nisfu Syaban. Maknanya Rajab dibentuk leplo, maka malam nisfu Syaban misi ke malam Rabu. Pukul hotel dah berdoa dah pegat qiyamul lail malam Rabu han merumpak nisfu Syaban. Apa kali malam merumpak kerana zan tanya yang malam nisfu Syaban ke malam Rabu kan malam Selasa. Menan kira-kira persoalan masalah Murah Raya. Jadi baik taklif baik bandar ubulin rumah kami raya yang kenyo malam barakah. Dia hanya taklif lagi ni sebab na pegangan dan na dasar berarti menyurung yang Murah Raya ngelep lu Ramadan berarti Murah Raya agaknya lu lep lu Ramadan. Orang yang Ramadan 20 kurang berarti Murah Raya agaknya lu 20 kurang. Tapi harus nabi jakan. Mesti contoh dah ilmu kekalan hilal le urang pasek. Urang pasek kan tu bawang laut ni. Maghrib biasa benda laut nak semayang ni maghrib. Dia kalan hilal kan agaknya laut. Biasa maghrib kata malam rumah banyak dah hilal. Gua kampung pegah dia agaknya ilmu tak laut dia kalan anak belia. Yang kan agaknya urang pasek, dia tanya data sedek yakin pu yang agaknya pegah wajib puasa, wajib Murah Raya. Tapi haba agaknya menyuruh sampaikan ke hakim kerana agaknya pasal hang terima. Hakim hanya tetapkan hukum sebab hana orang yang saksi yang adil. Tapi bagi orang yang membenarkan agaknya ngan ke. Malah tapi berahnya ngelung nah menyo sembayangnya hana tengok. Tapi menyo sulit yang mesina dah. Puyai pegahnya jujur dah. Ambek gede sembayang. Jadi agaknya yang yakin ke kengannya ya wajib Murah Raya kan ring hanya puasa ni. Tapi ke masyarakat lain hanjit ke pegak pengumuman oleh pemerintah kerana berdasarkan kesaksian orang anak adik. Jadi ini kan lagi-lagi jadi dalil bahawa kiban yang tak tazan ditanya. Kerana dia yakin bahawa singgah ke Murah Raya, maka kegetanya singgah hanjit le puasa hari. Ya orang yang hanya yakin singgah Murah Raya, berarti kan mendaji ke puasa sebab bagi gayan singgah ke Murah Raya. Kemudian yang kedua tanya masalah apa? Trend tahfidz namanya. Pertama ini yang bedakan cik hanjut tafonis secara lembaga. Kalian ile yang ajarkan tahfidznya betul untuk betul-betul tahsin Quran. Sebab sebahagian orang untuk gerangkul masyarakat kadang-kadang tidak mau membahas fikih. Kerana fikih le persoalan le khilafiyah, takut timbul perdebatan. Kita mangga bahas masalah tahsin. Selama yang mereka ajarkan benar-benar untuk tahsin Quran, maka welcome mentah mana ubu. Untuk purna anak tanya enggak betul cara baca Fatihah, enggak betul cara selama mereka tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Tapi miona ada udang di balik bakwan, di balik tahsinnya dan jana purna-purna lain yang menyangkut akidah, ini keberbahaya. Maka Imam Zarkashi dalam kitab beliau Mu'idun Ni'am, di sana beliau mengingatkan bahawa yang pertama wajib ada sira ayah meneliti dulu akidah calon guru anaknya sebelum meneliti tentang masalah furu'. Juga dalam takalan sejauh mana penguasaan ilmu sira gure calon gure anak dia periksa akidah dia. Sebab le ronyo gara-gara tak abaikan tak periksa akidah, dia tajuk anak dia buat sebuah lembaga 2 tahun ni anak 6 tahun 2 tahun.
baru 6 bulan ni kam lai salah amalan tayo. Nyona kan? Sering kejadian di lapangan. Karena kan yakin terpengaruh dengan label benar. Karena bak fikir apa Quran, bak fikir apa hadis, batal liwa kam lai salah amalan tayo. Kai pi syirik tayo, kai pi syirik ne, kai pi syirik gure-gure ya, kai pi syirik gure-gure ne. Maka kampung pi syirik. Maka you kalau tajuk anik masa boleh maka pastikanlah akidah gure yang tiba. Yang akidah yang berada di jalur benar, silakan anakku. Ini masalah ngetrend di daerah-daerah, ngetrend tafi, ngetrend tahsin hanya hana sabo kan bud mungkar. Hana pelat dia basmi, cuma ini yang buat pada mental. Selama yang diajarkannya mantang ada garis kebenaran, betul-betul untuk tahsin, betul-betul untuk menghafal ayat-ayat, juz 10, juz 20 lebih kurang, juz 28 atau man 10 juz, yang silakan. Selama mereka tidak punya niat yang terselubung di balik atau yang mendung. Maka ini perlu ditanya yang berhaluan Ahlussunnah, orang-orang Dayah dan juga orang alumni Timur Tengah yang memiliki haluan yang sama, harus punya satu wadah atau ikatan untuk menjaga hal-halnya. Jadi baik sampai tamam pihak-pihak yang ingin merusak akidah anak-anak dan generasi tayo. Yang penting harus jaga, harus waspadai. Karena yang kewajiban pertama ya. Kewajiban pertama siro ayah diperiksa ile akidah calon guru anak ayah. Jadi kan furu yang penting, kan masalah cabang-cabang agama, tapi akidah yang penting. Ini yang terakhir mana pada ya? Tapi nak bayar habis. Nak bayar ke Oh bayar, kelung bayar. Jadi yang ingin ditanyakan masalah bayarnya. Yang bayarnya tergantung nanya, beda mana siap bayar, beda ikut. Oh hukum laki bayaran, jid kan? Kan jid laki bayaran di purna Quran. Jid yang hanjid laki bayaran miut tujuan purna agama yang wajib tak purna. Mandi urang truk dari luar nak wajib ya purna Quran ke urang kampung ni nak wajib. Menjadi agaknya menteri laki bayaran. Kadang-kadang nak geblo modul, geblo alat tulis, geblo purokun ni alat peraga segala macam. Geblo gambar-gambar yang untuk menunjukkan makharijul huruf. Ya nak hukuman aja masalah tentang laki bayaran. Yang mana maksud balik nak tak doh maksud penaya. Menurut dayang tengah ngetrend. Memang yang di kota ngetrend hal-hal yang lagi yang belum dalam bulan Ramadan nak pesantren kilat di kampung mana. Di kampung paling di menasah gepurno cara-cara yang fardhu'in dengan ilmu-ilmu fardhu'in. Kemudian terakhir yang pada masalah bayi jakut orang kampung. Bahkan ada jadi berbeza pandangan ulama, khususnya ulama Dayah tentang masalah orang rantau, dia gebuh jakut di rantau, duduk malam raya orang kampung. Biasa orang pidi, tinggal di Bandar Aceh, orang megang kagak balik ke dia, pidi jakut kali bayi malam 27. Hanya lembaga penjelasan ni betul. Zakat fitrah wajib karena dua sebab. Dua sebab wajib zakat fitrah, Ramadan dan hari raya. Orang yang lahir sesudah maghrib malam hari raya tidak wajib fitrah. Kenapa? Karena dia tidak punya sebab pertama, iaitu Ramadan. Orang yang meninggal di akhir Ramadan sebelum terbenam matahari hari terakhir tidak wajib fitrah karena dia tidak memperdapat Idul Fitri. Jadi nabut dalam agamanya wajib gara-gara dua buah sebab. Nabut yang wajib gara-gara satu sebab. Sembahyang luhur wajib gara-gara kader gelincir mentauro. Sembahyang maghrib wajib gara-gara kailu mentauro. Sembahyang subuh wajib gara-gara kaitu bid fajar. Nabut yang wajib gara-gara dua buah sebab. Contoh je zakat fitrah, contoh lam zakat tijarah. But yang wajib gara-gara na dua buah sebab, ketika kana sebuah sebab jeda dahului, jeda kerjakan langsung. Contoh fitrah, faktor wajib fitrah Ramadan dan memperdapat Syawal. Maka ketika kaitan dengan Ramadan, walau mentang tangai sah Ramadan, kaji berdua fitrah. Karena sebuah sebab. Syarat dalam fikih, syarat menyegerakan bayar fitrah sebelum ada sebab kedua. Syarat jih orang yang berduitnya mantang ahli bagi ke kitab. Artinya yang baik orang pungo
dan baik urang hana kesadaran anan urang terima jaga ganyan mantan termasuk lang mustahik zakat sampai wate dapat fitrah yang sampai dapat sebab yang kedua. Mendapat Aceh sampai bidamang malam raya orang yang terima fitrah ganyan memandang mustahik. Itu contoh rujuk fitrah ketika orang malam 25 Ramadan. Malam 26 merumpak umur yang bagi jak-jak 50 kilo. Kakaya mendadak. Malam raya orang yang terima jaga fitrah ronian kalau orang berhak terima jaga kalau mustahik. Yang jaga yang rujuk malam 25 hansah baca pula. Karena syarat di baru wujud dan takjil zakat ketika watena sabuh sebab tu iaitu raya orang yang terima yang bermantang orang yang berhak terima jaga. Kemudian kembali ke pertanyaan mana? Salah sabuh yang wajib dalam fikih, yang bicara fikih tadi adalah nakal zakat. Nakalnya memindahkan zakat kepada mendistribusikan zakat kepada tempat lain. Itu masyarakat oleh karing ini gebo jaket kudih janto ke apa. Yang hukum ni haram dan tidak sah. Menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat kedua yang pegah sah. Mansurah ulama yang pegah bunum yang kali gebo jaket ini oleh karing go kampung hana sah paya gebo lain yang mabni ada nakal zakat. Karena ketika agaknya posisi di hidupai di badan biji malam raya baru wajib zakat faktor sabotir kan ketika agaknya gaya kampung. Sementara zakat yang agaknya buh kan di kampung kan pada tempat keberadaan agaknya malam raya. Kali gebuh di ulai karing. Yang zakat yang gebuh pada tempat lain kan pada tempat keberadaan agaknya malam raya. Yang idamang lang kategori nakal zakat. Sebagainya idih badan biji malamnya. Zakat kali gebuh ini ulai karing. Jadi kan nakal zakat. Hukum nakal zakat haram dan tidak sah. Tapi tanya hadapu berkecil hati sebab memang dah pendapat kedua yang membolehkan nakal dan pendapat keduanya dalam Batu Mu'in dalam Miyannah dalam pendapat dhaif yang boleh diamalkan malah difatwakan dan jenakala dalam Miyannah adalah termasuk pendapat lain yang boleh diamal dan difatwakan disampaikan kepada orang ramai masalah nakal zakat. Tiron ikan uwa badan biji malam raya mulai di ronggang berpijak ada pendapat yang membolehkan nakal zakat. Namdalah ni ada pihak lain. Jadi degdina ulama yang berpendapat hansah dan harim, beliau berpendapat ada berpijak ada pendapat kuat yang mengharamkan nakal zakat. Yang sumber itimah fatwanya kerana fatwa hansah paya lain. Karena memang ada katanya kabar berpindah tempat bak malam raya saat wajib zakat fitrah dengan sabuh sebab tu katanya akan leh pada tempat dapat debit zakat watai berosa. Bisa dipahami kan? Jadi dipahamilah fitrahnya ada dua sebab wajib ni. But yang ada dua sebab dalam agama ketika kana salah sabuh kaji nak bubuh je kena mencari benar sebab yang kedua. Tapi menyebut sabuh sebab dalam agama yang menyagalamna sebabnya hanya bubut. Sebab wajib lehong kan tergelincir mata ura je malu boleh belah. Anjir ke? Sebab wajib subuh ngai terbit fajar je malu subuh apa? Anjir ke? Sebab sembahyang maghrib ngai ilmu mata ura je sembahyang maghrib pukul 5 tepat. Kena sibuk tak ada murid sembahyang je paling mahajid. Jadi but baru jid dah segera pubut menyebutnya ada dua sebab. Pada kerana satu sebab yang jid segera pubut. Tapi menyebut satu sebab sagai. Bahkan keberat sebab menentukan karena agama Nabi Muhammadnya agama berlaku sampai kiamat dunia. Maka salah satu khususiat umat Nabi Muhammad agama atau syarak meletakkan tanda-tanda bagi sebut hukum. Mio jamun mantang naro ke Nabi. Waktu meninggal Nabi hana berlaku leh ajaran. Tapi Nabi Muhammad walau kan meninggal mantang berlaku ajaran sampai kiamat dunia. Maka dalam agama daya kepegat sebabnya juga tanda. Mangeu mata ura kasingit. Kata gelincir arah barat. Oh nyoka wajib dulu. Mangeu mata ura ke ilu. Oh nyoka wajib maghrib. Jadi kepegat tanda. Oh ilung kambing kana belum boh. Oh ilung kau wajib jaga. Oh ilung unta kana imam boh. Oh kau wajib jaga unta. Maka na sebab-sebab mandum hukum na sebab ke. Yang katanya bila kita nyo awam hana tabut usul fikih mungkin asing jarang tadi ngapim bagi orang yang nabut kita usul fikih atau kita kawaid insyaallah mafhum madayan. Jadi na sebab-sebab itu wajib hukum. Yang dasar faktor berkena fatwa ulama
menyo kagua daerah lain kepak hapuh dia ke fitrah lain. Tapi menyoron mangat baik menyulitkan anak pun ada pendapat yang berah boleh nakal. Sebab pendapat je fatwa lam padu muin lam yanah na dalam. Berah je fatwa pendapat yang berah je nakal zakut. Rasa gimana? Ah, ya. Kemudian durasi pertanyaan malam ini mungkin bagi yang masih memiliki pertanyaan boleh mengikuti Facebook Al-Afah Hadidi yang bisa ditanyakan di sana karena dia akan live dan dia akan bisa ditanyakan dari website Al-Afah Hadidi. Selanjutnya kita mendengarkan risalah doa seputar bulan Ramadan dan kemudian dilanjutkan dengan doa berdoa. Sebelum saya tutup, karena ini menjelang Ramadan, ilmu ada dua sebenarnya, ada ilmu hal dan ilmu yang kan hal. Ilmu hal, ilmu yang perlu kita aplikasi segera. Karena ini menjelang Ramadan, secara singkat saja saya ingin mengingatkan ada beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan menjelang Ramadan. Pertama, persiapan mental. Kenapa perlu persiapan mental? Karena banyak di antara umat Islam ketika menjelang Ramadan berakhir banyak yang gagal. Padahal kesuksesan dan final Ramadan itu berada di akhir, kan di awal. Ya kan? Idanya le mulai malam 20 22 kalau do hanali dalam ibadat, hanali dalam qiyamul lail, hanali terjaga kekusyukan Ramadan. Urobi kada pelalai puasa mentabuhyan. Ya akibat mendum hana jauh-jauh hari terpersiap mental tanya untuk menghadapi Ramadan. Ujian pastinya macam ujian, terutama ujian yang paling berat adalah ajakan keluarga untuk mempersiap hari lebaran, untuk mempersiap baju baru segala macamnya. Memandum adalah bentuk daripada ujian-ujian yang mengganggu kekusyukan Ramadan tanya. Malam pernah baca cerita cara untuk darabah yang tradisi ya, cuma hanya saya permasalahkan kerana cocok dengan hawa nafsu. Yang tradisi yang mengganggu nilai ibadat. Karena di belahan dunia yang lain mereka punya tradisi yang berbeda dengan tanyo. Tradisi mudik dan hari raya lebaran besar-besaran justru di hari raya haji, kan hari raya puasa. Bayangkan hari raya haji Allah mengharamkan puasa 4 hari. Hari raya pertama, hari raya tasyrik yang 3. Artinya hari dhiyafah. Mana dhiyafah? Urau kepejamai oleh Allah. Allah menjamukan kita dengan diharamkan berpuasa. Puasa Ramadan ti urau tak hari puasa. Amnya urang kawinan ni so raya urang kauri ti urang kauri pu urau. Raya pu urau lah. Upreh rindu, upreh baru pu urang kauri. Lebih raya daripada urang ya ti urang kauri. Kenapa kita tidak memiliki tradisi mudik dan merayakan lebaran besar-besaran justru hari raya haji? Tapi belahan dunia lain Pakistan, di Mesir sebahagian malah orangnya gerayakan mudik justru hari raya haji. Maka kan hari raya haji hari raya akbar, Idul Akbar, kan raya puasa. Ini le support tradisi robah sehingga bukanlah kali tunduk le peluru ketika kemak kampung sehingga ya orang kampung deh raya puasa yang tradisi yang sangat bertentangan dengan kesunahan-kesunahan dalam Ramadan. Cuman hanya so bermasalah karena cocok dengan hawa nafsu. Alian yang kedua, merayakan hari raya di hari pertama secara besar-besaran nyanpih tradisi pajan enggak. Sebab tengok long yo bubut long urang kedua urang si dayo nek dia jamun kam lai gecok puasa 6. Di Yaman, karena lu pernah lu jauh Yaman, lu kalau langsung ide urangnya ngepegat hari raya besar-besaran atau open house bagi sero tokoh atau ulama pegat open house justru di hari ke-8 dan hari 9. Kan hari pun. Hari pun mereka salat Id, salam-salaman dengan kerabat terdekat, pulang ke rumah masing-masing istirahat, itu malam pegat qiyamul lail sehingga langsung cok puasa Syawal. Jadi menyo tarobah urang raya besar-besaran kali di hari pertama. Tarobah tapi isu di puasa Syawal, otomatis di 26, 27, 28, 29 kita tidak disibukkan dengan persiapan menyambut hari raya. Akan orangnya mulai 26 kat sibuk urah gorden, sibuk cat rumah, sibuk urah rumah, sibuk pegat timpan, sibuk pegat kuih bawang. Kerana apa fikir duk jamai orang pun, duk jamai orang kedua. Maka mulai malam 25 hanali terawih.
malam 26, malam 27 hari padahal kadang malam 27 nya malam Lailatul Qadar. Jadi justru di akhir Ramadan kita gagal, padahal kesuksesan dan final Ramadan di akhir bukan di awal. Nyo kita pegak perubahan dengan persiapan mental tanya baiklah tergoda dengan ujian-ujian penuh. Oh, masalah baju baru anak dan isteri kan bisa kita persiapkan sebelum masuk Ramadan. 3 minggu tu kena Ramadan ya belanja. Baik print label menang di kubah dia tekai tak raya dah jauh. Banjir. Maknanya beralasan lah THR baru hijau dia harap raya. Jadi lelah persoalan-persoalan yang membuat dia terganggu. Yang harus diakui deh masalah irobah yang masalah kedua. Kemudian yang kedua persiapan spiritual. Akan pada persiapan spiritual menjelang Ramadan karena kebaikan-kebaikan baik tak awali ketika malam Ramadan. Misalnya salat jamaah, baca Quran, zikir, salawat, memperbanyak ibadat-ibadat itu diawali sebelum Ramadan. Maka ulama berkata bahawa Rajab adalah bulan menanam, Syakban bulan melestarikan, merawat, Ramadan bulan petik hasil atau panen. Menyo kebaikan kata biasakan jauh sebelum Ramadan, pada tahun Ramadan jadi kebiasaan, anak bosan dia, anak jenuh. Tapi yang malam sah Ramadan baru dah mulai baca Quran, malamnya baru dah mulai wirid, malamnya baru dah pedang jamaah, malamnya baru dah sembahyang rawatib. Yang biasa malam kelima, malam keenam kau bosan nak eleh. Anak jenuh. Ayo nak gebi tabian dia Allah cepat bosan manusia. Maka dah awali kebaikannya jauh sebelum Ramadan. Maka kun amrul bil qis rasira ulama salaf tuba liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Beruntunglah orang yang memperbaiki diri sebelum masuk Ramadan. Diperbaiki diri baik pada kaitan malam pun. Itu yang nak sebuah persepsi salah dalam masyarakat. Uro-uro terakhir ni aku layang ni. Ya kan? Jadi 3 minggu dalam Ramadan yang tu bebas roh juga jak kena jak gede hana. Kadang-kadang sembahyang hana itu pada Ramadan baru dah pupah. Di mio hitam Ramadan baru dah pupah, biasa 3 minggu gaib leh. Apa yang menyerah. Kemudian yang terakhir persiapan fikriyah. Mana persiapan fikriyah, pandangan atau pemahaman dia tentang Ramadan yang sejauh mana. Karena banyak di antara kita tidak tahu Ramadan itu tamu istimewa. Justru setelah Ramadan meninggalkan kita baru kita menyesali. Karena ada debu keistimewaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, di samping Ramadannya punya bulan-bulan dan malam-malam istimewa, Allah lipat gandakan amal kebaikan yang katanya puput, yang sunat Allah beri derajat sama lagi amalan fardu, yang fardu Allah beri derajat sama lagi 70 buah fardu. Selisih antara amal fardu dengan amal sunat 70 derajat. Tabuh but sunat tak puput dengan tabuh but fardu. Tabuh but fardu sama lagi 70 buah but sunat. Dalam bulan Ramadan, buat sunat dan puput kebaikan apapun, sedekah, sembahyang, wirid segala macamnya sama lagi 70, sama lagi sabah buat fardu. Punya sabah buat fardu dan puput Ramadan sama lagi 70 buat fardu. Ketika tanya kata sadari keistimewaan dalam bulan Ramadan antara lainnya dan masih banyak yang lain, anda mungkin dah pegang kesempatannya. Tanya akan termotivasi, ohnya bulan ibadat. Jadi anda dah sia-siakan. Karena dampak menyia-nyiakan bulan Ramadan besar. Karena bisa-bisa tanya hanya mendapat keampunan Allah. Sebab keampunan Allah ini harus dipancing dengan amal kebaikan. Rahmat Allah harus dipancing dengan amal saleh. Jadi menyadanya hanya mendapat keampunan dalam bulan Ramadan, tanya masuk dalam kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Rasulullah. Malaikat Jibril didoakan salah sebuah doa dari lebar doa malaikat Jibril, buat dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang memperdapat bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan. Amin nasrul di Rasul. Jadi yang mendoa Jibril, yang amini Rasul. Kan doa kaleng-kaleng di Jibril yang mendoa, yang amini Rasulullah. Ini mudah-mudahan tanya mendapat keampunan Allah di bulan Ramadan, termasuk dalam orang yang berdoa celaka di malaikat Jibril. Kemudian dalam riwayat tersebut, memang hadis tersebut hadis dhaif, tapi bukan hadis maudhu'. Jadi lagi-lagi yang tanya ahli sunnah tetap boleh beramal dengan hadis dhaif, apalagi untuk memperbanyak amal ibadat. Salah satu amalan yang disuruh oleh Rasul diperbanyak dalam bulan Ramadan, fastaksiru fihi min arba'i kisalin, 4 perkara. 2 perkara dari 4 kamu cari ridha Tuhan,
2 perkara dari 4 kamu sangat membutuhkannya. 2 perkara untuk cari ridha Tuhan, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan istighfar. 2 perkara yang kamu sangat butuh, yaitu memohon surga dan berlindung dari neraka. Keempat perkara tersebut sudah terangkum dalam doa yang kami bagikan, yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu diperbanyak bulan Ramadan, dibaca habis salat fardu, dibaca habis tarawih, dibaca menjelang berbuka, apalagi menjelang berbuka ada saat mustajabah doa, dan dibaca sesudah subuh, dan dibaca kapanpun dimanapun, dibaca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Long mate pun long jauh Yaman, matanya hirul long kalau di masjid-masjid baca orang berjamaah menggema, batanya hantamna orang baca tanya ni. Awal long fikir punya doa ada tulis ke pegat oleh ulama, nah dalil nah sumber ternyata nah walau dalam hadis lain. Jadi wirid-wirid amalnya ke perintah dari Rasul dalam riwayat hadis riwayat Salman Al-Farisi, yang berahnya geyuk berbanyak baca katanya dalam bulan Ramadan. Ini karenanya hanya menentang syariat, hai laki istighfar mana menentang, bersaksi bahawa ada Tuhan kecuali Allah, laki surga melindung di neraka, kan menentang syariat. Dan berbanyak baca dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah ijabah bu yang kita yang baca. Kemudian lainan juga ada doa baca waktu kena buka, doa baca dari buka, dan ada juga doa baca untuk supaya kuat semain raweh, ya kawi ya matin ya qadir ya muqtadir. Ada gedihan nama ada punya kata wajib. Ya kawi ya matin, yang kan asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam Al-Quran Allah memiliki nama-nama indah. Pergi berdoa kepada Allah, pergi pakai nama-nama Allah yang supaya mangat mustajabah doa. Tanya ada lagi kepada Allah, ya qawi ya matin, hai Tuhan yang maha kuat, hai Tuhan yang kokoh. Dia kokoh kamu, dia kuat kamu baik kemain tarawih. Maka nak masalah kan. Ada lagi berlebihan atau yang aneh-aneh. Dia kalau menunjukkan silakan amal dan perbanyak, dan mejuk ke ahli keluarga ataupun kerabat-kerabat. Mudah-mudahan ini mentang silaturahmi tanya pada malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Lung sebagai pemateri, lung laki maaf karena kata-kata yang menyinggung perasaan. Dan mudah-mudahan dalam kepada Allah Ramadan kalinya dijadikan ya Allah lebih taufik ke kita yang mendum sanggup terjalankan ibadat puasa sehingga mendapatkan puasa yang khawas, baik hanya puasa awam, dan juga guna peningkatan dan kualitas amaliyah ibadat tayyum selama Ramadan kalinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa habba ilaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma sabbitna 'alal haqqi fima naqul wa sabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa sabbitna 'alal haqqi fima na'taqidu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la a'zuban illa zawwajtah wa la tiflan illa rabaitah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان